Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Zaki Prihambudi dari kelas 1P14. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara sehat kita untuk menghadapi kehilangan atau yang biasa disebut juga sebagai grief and loss. Kehilangan adalah pengalaman yang sangat menyakitkan dan setiap orang pasti akan mengalaminya dengan cara yang berbeda. Namun, biasanya kehilangan ada tahapan umum yang sering dilalui dan bagaimana cara sehat kita untuk menghadapinya. Tahapan yang pertama adalah tahap keterkejutan atau penyangkalan. Awalnya kehilangan mungkin sulit untuk menerima bahwa kehilangan itu benar-benar terjadi. Rasanya seperti mimpi buruk atau tidak nyata. Dan ini adalah cara tubuh dan pikiran untuk melindungi diri dari rasa sakit yang terlalu besar sekaligus. Dan tahap yang kedua adalah tahap kesedihan atau marah. Setelah penyangkalan sirna, rasa sedih mendalam muncul, mungkin disertai marah baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain dan atau kepada orang yang telah hilang atau hal yang hilang. Perasaan ini wajar dan harus diakui, bukan ditekan. Dan yang ketiga, biasanya ada tahap depresi atau tahap keputusasaan. Rasa lelah, kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai, dan perasaan kosong sering muncul di tahap ini. Ini adalah tahap di mana realitas kehilangan benar-benar dirasakan secara mendalam. Biasanya itu tahapan orang-orang yang mengalami suatu kehilangan. Tahapan ini tidak selalu berjalan berurutan dan bisa bergantian kembali. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk melewatinya. Dan bagaimana cara sehat kita untuk menghadapi suatu kehilangan? Cara yang pertama adalah izinkan diri untuk merasakan perasaan. Jangan dipaksakan diri untuk ceria atau berpikir positif terlalu cepat. Izinkan diri menangis, marah, atau merasa sedih. Menekan perasaan hanya akan membuat proses penyembuhan lebih lama. Jaga kesehatan tubuh. Yang kedua adalah jaga kesehatan tubuh. Makan makanan bergizi, cukup tidur, dan lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan santai. Kesehatan tubuh yang baik membantu pikiran lebih kuat dalam menghadapi rasa sakit. Dan yang ketiga, ada cara berbagi dengan orang terpercaya. Ceritakan perasaanmu kepada keluarga, teman dekat, atau kelompok dukungan. Berbicara tentang apa yang kamu alami dapat mengurangi beban dan membuatmu merasa tidak sendirian. Dan yang keempat, ada cara hormati waktu penyembuhanmu. Tidak ada jadwal yang pasti untuk pulih dari kehilangan. Jangan terpaksa oleh harapan orang lain atau diri sendiri untuk sembuh dalam waktu tertentu. Dan yang kelima dan cara yang terakhir adalah hormati kenangan. Ciptakan cara untuk menghormati yang telah hilang, seperti membuat album foto, menulis surat, atau melakukan aktivitas yang dulu sering dilakukan bersama. Ini membantu dalam proses menerima dan menghargai masa lalu. Itu dia sedikit bagaimana cara sehat kita untuk menghadapi kehilangan. Patah hati bukanlah akhir dunia, tetapi awal dari bab yang baru. Karena saat kita merasa kehilangan, kita memiliki kesempatan untuk menemukan diri kita yang sejati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.